Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi ini saya akan coba mempresentasikan terkait dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD dan sosialisasi prosedur HSE 032 tentang penggunaan alat pelindung diri. Ya. Ya, dalam presentasi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan definisi APD atau alat pelindung diri, kemudian mengapa kita perlu memakai APD, kemudian yang ketiga ada regulasi atau landasan hukum dan prosedur penggunaan APD atau Pro HSE 032. Kemudian ada tentang jenis dan fungsi APD serta pemeliharaan APD, dan di terakhir nanti ada sesi kuis. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu dapat menyimak sampai akhir agar kuisnya nilainya bagus ya Pak, Bu. Oke. Yang pertama dari definisi APD atau alat pelindung diri. Berdasarkan dari Permenaker nomor 8 tahun 2010, alat pelindung diri adalah suatu alat yang punya kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Sedangkan menurut OSHA, Personal Protective Equipment atau PPE is equipment worn to minimize exposure. Jadi dia untuk meminimize exposure atau paparan terhadap hazard atau bahaya yang dapat menyebabkan injuries atau illness. Injuries itu adalah kesakitan, kecelakaan, dan illness kesakitan, seperti itu. Jadi pada dasarnya alat pelindung diri itu berfungsi untuk melindungi dan mengurangi paparan kita terhadap bahaya dan risiko yang berada di tempat kerja. Nah, pada dasarnya alat pelindung diri itu adalah bagian dari cara kita mengendalikan risiko di tempat kerja, di mana untuk mengendalikan risiko itu sebenarnya nggak cuma APD, bahkan justru APD itu adalah bentuk perlindungan terakhir kita terhadap bahaya atau risiko di tempat kerja. Di mana sebenarnya untuk pengendalian risiko yang paling besar dampaknya itu adalah eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya itu sendiri. Kemudian kita apabila eliminasi tidak dapat dilakukan, pilihan keduanya adalah substitusi atau mengganti sumber bahaya itu. Kemudian apabila substitusi tidak dapat dilakukan, baru dilakukan rekayasa engineering atau engineering control seperti memodifikasi alat, mesin, atau tempat kerja agar menjadi lebih aman. Bentuk pengendalian yang lain adalah administrasi. Administrasi ini contohnya adalah dengan membuat prosedur, kemudian melakukan pelatihan atau HSE induction, terus mengatur durasi kerja seperti yang kita lakukan saat ini pada saat COVID, kita mengatur durasi kerja kita menjadi 7 jam, itu juga sebagai salah satu untuk mengurangi resiko. Terus ada juga penempelan poster, label atau rambu-rambu, itu termasuk dalam pengendalian administrasi. Dan yang terakhir itu baru APD. Jadi sebenarnya APD itu adalah bentuk pengendalian terakhir kita terhadap risiko untuk mencegah kecelakaan dan kesakitan di tempat kerja. Kenapa sih APD itu penting atau kenapa kita harus menggunakan APD? Di sini ada 4 alasan kenapa kita harus menggunakan APD. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan hierarchy of control, itu kan ada beberapa tahapan pengendalian risiko dan bahaya di tempat kerja ya. Namun, pada dasarnya, meskipun kita sudah melakukan yang namanya engineering control, seperti kita menempel poster, terus membuat prosedur dan sebagainya, risiko di tempat kerja itu masih ada gitu. Jadi kita masih bisa untuk mengalami kecelakaan, sehingga diperlukan untuk proteksi tambahannya, proteksi terakhir lah istilahnya, sehingga hazard itu tidak sampai menimbulkan kecelakaan gitu. Terus yang kedua, ketika kita tidak menggunakan APD, sebagian dari kita mungkin beranggapan, toh saya juga nggak pakai helm, saya masih selamat, toh juga saya nggak pakai sarung tangan, tangan saya masih bagus gitu misalnya. Cuman pada long term conditions itu dapat berpotensi menimbulkan kesakitan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ketika kita misalkan bermotor gitu, mengendarai sepeda motor tapi tidak memakai masker. Nah, pada awalnya mungkin kita beranggapan
toh juga saya nggak pakai masker, saya masih bisa napas, masih enak gitu. Cuman pada saat long term effect-nya itu bisa jadi nanti gangguan pernapasan kita terganggu gitu pada saat kita sudah tua. Atau mungkin paru-paru kita mengalami gangguan gitu. Jadi alangkah pentingnya kita tetap memproteksi diri kita dengan menggunakan APD. Contohnya itu menggunakan masker. Kemudian alasan yang lainnya adalah you only have one pair of eyes. Jadi nggak cuman eyes sih sebenarnya, tubuh kita cuman satu dan kita yang bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Jadi alangkah baiknya kita memproteksi diri kita semaksimal mungkin gitu. Dan yang terakhir adalah penggunaan APD itu pada dasarnya meningkatkan kualitas kerja kita. Misalnya dengan kita menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan sepatu keselamatan, itu pada dasarnya juga akan mempengaruhi kinerja kita gitu. Untuk landasan hukumnya sendiri terkait dengan APD ini diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker nomor 8 tahun 2010 tentang APD. Tepatnya di pasal 2 dan pasal 3, di mana di pasal 2 itu berbunyi pengusaha dalam hal ini perusahaan itu berkewajiban untuk menyediakan APD di tempat kerja kepada seluruh pekerjanya. Nah, APD yang dimaksud ini sesuai dengan standar nasional atau standar yang berlaku, contohnya seperti standar standar dari Amerika seperti OSAS, kemudian standar dari New Zealand atau Australia dan sebagainya yang dirasa sesuai dengan potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian APD yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 itu diberikan secara cuma-cuma, artinya perusahaan itu wajib memberikan APD itu kepada pegawai gitu. Nah, APD yang dimaksud itu minimum meliputi pelindung kepala, kemudian pelindung mata, pelindung telinga, pelindung pernapasan, pelindung tangan, pelindung kaki, dan APD-APD tambahan sesuai dengan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, sedangkan untuk di internal BKI sendiri, terkait dengan penggunaan APD itu diatur di dalam Pro HSE 032, di mana ini secara rangkumannya saja disebutkan di dalam prosedur itu bahwa semua tenaga kerja diinstruksikan untuk patuh dalam penggunaan, perawatan, pemeliharaan APD yang telah disediakan. Jadi di sini kewajiban kita sebagai pekerja itu kita nggak cuman minta hak kita untuk dikasih APD, tapi kita juga berkewajiban untuk merawatnya, memeliharanya, dan menggunakannya di tempat kerja kita apabila itu diperlukan gitu. Kemudian semua pekerja dipersyaratkan untuk memakai APD akan disediakan pelatihan sebelum memakainya. Nah, ini salah satu bentuk pelatihannya, yakni kita memberikan pengetahuan, kemudian memberikan awareness gitu kepada pegawai terkait dengan cara penggunaan APD dan pentingnya penggunaan APD. Kemudian dalam penggunaan APD dipersyaratkan adanya pemeriksaan APD secara berkala menggunakan form HSE 031. Nah, ini saya tampilkan secara sekilas ya Bapak Ibu terkait dengan prosedurnya. Oh, menampilkan prosedur. Ya, ini adalah prosedur HSN nomor 032 tahun 2020 tentang penggunaan alat pelindung diri. Nah, tujuan dari prosedur ini adalah prosedur ini dibuat agar pemberian, penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan APD di lingkungan BKI dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan standar yang berlaku. Nah, di prosedur ini dia mencangkup mengenai pemberian, penggunaan, perawatan, dan pemeriksaan APD di lingkungan PT BKI. Di mana untuk uraian prosedurnya secara garis besar, sebelum APD itu dibagikan kepada karyawan, dilakukan terlebih dahulu identifikasi bahaya dan pengendalian resiko atau dikenal dengan IBPR. Di mana IBPR ini
nanti disusun oleh tim HSE bersama dengan inspektor atau pihak terkait pada pekerjaan itu untuk kita analisis risiko dari pekerjaan itu sehingga kita dapat mengidentifikasi kebutuhan APD yang diperlukan gitu. Kemudian dalam pemilihan APD itu karyawan itu dilibatkan gitu untuk memilih APD yang sesuai. Misalkan dan di sini juga itu dilibatkannya biasanya misalnya kebutuhan project di perusahaan apa gitu. Jadi harus disesuaikan dengan standar yang berlaku gitu. Jadi dalam pembelian atau pengadaan APD-nya itu dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, apabila APD itu rusak, maka atau kadaluarsa, bahwa maka APD itu seharusnya dikembalikan kepada tim HSE untuk diganti dengan APD yang baru gitu. Adapun untuk pengembalian dan peminjamannya itu menggunakan form HSE 046. Kemudian pelatihan penggunaan APD, bahwa semua personil dipersyaratkan untuk memakai APD dan disediakan pelatihan sebelum memakainya. Nah, presentasi kali ini merupakan bagian dari pelatihan sebelum memakai APD gitu. Dan poin terakhir, pemeriksaan APD, di mana dalam penggunaan APD dipersyaratkan adanya pemeriksaan APD secara berkala atau inspeksi APD. Biasanya ini kami berikan berupa checklist kepada inspektor sebelum berangkat ke lapangan. Begitu juga dengan stok APD yang ada di gudang HSE juga tetap kami lakukan pengecekan gitu setiap bulannya. Ya makanya taruh sini. Ya, baik. Selanjutnya mengenai jenis dan fungsi APD, sebenarnya ada banyak gitu jenis APD yang digunakan, yang bisa kita gunakan di lapangan. Namun yang umum kita gunakan untuk pekerjaan yang general gitu, seperti umumnya adalah penggunaan head protection atau pelindung kepala atau safety helm. Kemudian di telinga kita menggunakan earmuff atau earplug, kemudian coverall. Kemudian untuk pelindung kaki kita gunakan safety shoes. Dan untuk detailnya sebagai berikut. Yang pertama untuk head protection atau pelindung kepala, itu dibutuhkan ketika ada hazard yang berpotensi untuk menimbulkan injury atau cedera pada kepala kita. Contoh bahayanya atau hazardnya itu, yang pertama adalah flying objects atau benda yang bergerak di atas kita gitu. Kemudian ada falling object atau benda yang terjatuh. Kemudian working around scaffolding. Ketika kita bekerja di area scaffolding gitu, kemudian bekerja di area konstruksi, atau bekerja menggunakan overhead tool seperti bekerja di crane gitu, overhead crane, atau bekerja menggunakan peralatan-peralatan electrical. Nah, jenis safety helm itu ada beberapa macam. Ini berdasarkan standar ANSI dan CSA. Itu ada dua tipe safety helm. Tipe yang pertama adalah tipe yang digunakan untuk mengurangi dampak bahaya dari atas. Misalnya jatuhan benda tajam atau benda berat dari atas. Kemudian tipe yang kedua, ini untuk mengurangi dampak bahaya tidak hanya dari atas, tapi dari samping juga. Nah, tipe yang kedua ini biasanya dilengkapi dengan lapisan busa. Ini bisa dilihat gambarnya. Untuk yang tipe pertama itu dia hanya berupa kerangkanya gitu, kerangka helm. Cuman untuk yang tipe kedua ini dilengkapi dengan lapisan busa gitu, dengan kepadatan tinggi dan suspens pada bagian dalamnya. Nah, selain jenis itu ada juga berdasarkan bahaya dari elektrikalnya gitu. Penggunaan helm itu ada kelas G, kelas E, kelas C. Nah, itu berdasarkan dari kemampuannya untuk menangkal menangkal bahaya elektrikal. Untuk kelas G itu dia hanya bisa dipakai untuk memproteksi kita dari arus listrik sebesar 2200 volt. Kemudian untuk kelas E itu dapat memproteksi kita hingga pada arus listrik 20.000 volt. Sedangkan untuk kelas C ini tidak bisa dipakai untuk memproteksi kita dari bahaya elektrikal seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa
ketentuan mengenai warna safety helm. Mungkin dari kita di BKI telah memiliki atau menggunakan beberapa warna dari safety helm ini seperti warna putih, warna biru, dan warna hijau yang umum kita pakai. Nah, secara umum sebenarnya warna dari safety helm itu memiliki maknanya masing-masing gitu. Namun di setiap perusahaan biasanya beda-beda tergantung dari prosedur atau dari kebijakan di perusahaan itu. Namun secara umum untuk safety helm yang warna putih itu biasanya dipakai oleh manajer, pengawas, insinyur, dan mandor. Kemudian untuk yang biru itu biasanya dipakai untuk site supervisor, electrical contractor, dan pengawas sementara. Untuk yang kuning biasanya dipakai oleh subkon atau pekerja umum, maaf. Untuk yang hijau biasanya dipakai oleh pengawas lingkungan, kemudian warna pink biasanya dipakai oleh pekerja baru atau magang, kemudian warna orange itu biasanya dipakai oleh tamu perusahaan, dan warna merah itu biasanya dipakai oleh safety officer. Nah, untuk penggunaan dan pemeliharaan APD, untuk penggunaannya sendiri pastikan bahwa APD yang kita pakai itu sesuai dengan ukuran kepala kita. Biasanya di bagian belakangnya itu ada seperti geriginya gitu ya, yang bisa di-adjust sesuai dengan ukuran kepala kita. Dan pastikan memakainya itu tidak terbalik depan ke belakang atau miring-miring gitu. Kemudian chain strap-nya harus terpasang erat di bagian dagu. Kemudian untuk usia helm berdasarkan ANSI itu 4-5 tahun. Sementara berdasarkan Australian Standard atau New Zealand itu usia helm kita 3 tahun. Nah, cara mengetahui usia helm itu bisa dilihat biasanya di bagian dalam helm itu ada berbentuk lingkaran. Contohnya seperti di gambar ini, itu kan di tengah lingkaran itu ada angka 13. Nah, angka 13 itu menunjukkan tahun pembuatannya. Jadi helm ini dibuat tahun 2013. Kemudian tanda panahnya itu kan menunjukkan angka 9. Nah, itu menunjukkan bulan pembuatannya. Berarti helm ini dibuat bulan September tahun 2013. Dan untuk kadaluarsanya atau masa expired-nya itu, kalau kita menggunakan ANSI, berarti dia expired-nya 5 tahun setelah 2013, berarti 2018 itu. Tergantung dari produsen dari helm itu menggunakan standar ANSI atau menggunakan AS atau NZ. Nah, untuk memelihara helm sendiri, yang pertama kita harus periksa helm itu sebelum digunakan, pastikan dia tidak expired, terus bersihkan helm setelah digunakan, bersihkan secara teratur dengan air hangat dan sabun apabila diperlukan. Kemudian apabila helm itu retak atau rusak, itu harus segera diganti gitu. Dan dilarang untuk mengecat atau menempeli stiker pada helm. Kenapa? Karena itu dapat membuat kerusakan yang tidak terlihat itu bisa tertutupi gitu, atau bisa merusak warna dari helm itu. Dan untuk penyimpanannya diharapkan disimpan di tempat yang bersih dan higienis. Kemudian untuk ear protection atau pelindung telinga itu diperlukan dipakainya ketika kita berada di area dengan tingkat kebisingan 90 desibel. Contohnya ketika kita berada di mechanical rooms, kemudian di area konstruksi, atau di powering tools yang dapat menimbulkan suara lebih dari 90 desibel. Nah, untuk jenis alat pelindung telinga sendiri, ada earplug, earmuff, dan canal caps. Nah, masing-masing dari jenis pelindung telinga ini memiliki kemampuan tersendiri gitu. Nah, untuk earplug itu dapat mengurangi suara sebesar 10-15 desibel. Misalnya di area mechanical rooms itu tingkat kebisingannya sebesar 100 desibel gitu. Jadi ketika kita menggunakan earplug itu bisa terkurangi sampai 85 desibel gitu. Nah, untuk earmuff dia noise reduction rate-nya 15-30 desibel, ini lebih efektif lagi digunakan. Kemudian untuk canal caps dia menengah, yakni sebesar 18 desibel. Bagaimana cara menggunakan earplug? Nah, mungkin di sini ada beberapa kita yang masih belum tahu gitu, gimana sih sebenarnya seharusnya cara kita menggunakan earplug. Yang pertama itu kita roll dulu, maksudnya digulung dulu earplug-nya berbentuk seperti tin snake atau ular kecil gitu. Kemudian kita gunakan tangan yang berlawanan gitu dengan telinga yang akan dipasangi earplug untuk dipegang sementara gitu, agar
agar telinga kita itu lebih terbuka dan bisa memuat si earplug-nya itu. Kemudian apabila earplug-nya sudah masuk ke dalam lubang telinga, kita hold dulu menggunakan jari, kemudian hitung sekitar 20 sampai 30 detik sampai earplug-nya itu benar-benar mengembang di dalam telinga gitu. Your voice will sound muffled when the plug has made a good seal. Jadi biasanya suara kita itu akan terdengar mendengung gitu ketika earplug-nya itu benar-benar sudah terpasang dengan baik. Nah, untuk cara care dan maintenance dari earplug itu, yang pertama kita harus cek secara rutin apakah earplug itu dalam kondisi bagus atau tidak. Biasanya ada sobek-sobekan, terus ada bolong-bolong di earplug-nya, itu artinya earplug itu harus diganti gitu. Bahkan untuk earplug itu seharusnya untuk beberapa jenis earplug itu disposable, hanya dipakai satu kali saja. Kemudian yang kedua, simpan earplug atau hearing protection di area yang bersih dan kering. Kemudian replace disposable earplug frequently. Artinya mengganti earplug yang disposable, yang sekali pakai itu secara rutin. Kemudian eye protection atau pelindung mata itu dipakai ketika kita bekerja di area yang berpotensi menyebabkan injury pada mata. Bisa disebabkan oleh bahaya fisika, kimia, atau radiasi. Misalnya dari bahaya mesin, dari laser, kemudian dari panas, flying particles atau debu, kemudian electrical warp, dan chemical handling. Nah, untuk jenis pelindung mata sendiri, ada beberapa macam. Di antaranya adalah safety glasses, di mana safety glass ini merupakan bentuk alat yang dilengkapi dengan perisai atau pelindung di samping yang berfungsi untuk melindungi dari percikan benda atau partikel yang datang dari samping. Dia tahan terhadap panas daripada kacamata biasa. Kemudian safety goggles, biasanya goggles ini dipakai untuk pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia gitu. Karena goggles ini memberikan perlindungan yang lebih rapat sehingga melindungi terhadap cairan, uap, asap, atau serbuk bahan-bahan kimia yang dapat mengiritasi mata. Untuk standarnya menggunakan ANSI atau CSA untuk high impact resistance. Kemudian ada juga face shield. Sebenarnya face shield ini bagian dari perlindungan muka ya. Namun dapat juga digunakan untuk perlindungan mata gitu, karena mata bagian dari wajah. Namun meskipun demikian, ketika kita pakai face shield itu disarankan tetap menggunakan safety glass atau goggles gitu. Karena dianggap perlindungan dari face shield itu tidak mencukupi, sehingga tetap harus menggunakan safety glass atau safety goggles. Biasanya digunakan untuk pekerjaan yang mengandung bahaya, paparan terhadap logam cair, percikan bahan-bahan kimia atau particles. Kemudian welding shield. Welding shield ini adalah shield yang digunakan untuk pekerjaan welding atau pengelasan. Biasanya memberikan perlindungan terhadap mata dan wajah, menggunakan lensa absorptif khusus untuk menyerap energi radiasi. Untuk pekerjaan pengelasan, perlu diperhatikan filter yang cocok untuk tingkat kegelapan dan lensanya. Nah, untuk perawatannya, yang pertama pastikan kondisi kacamata kita dalam kondisi baik sebelum digunakan, yakni tidak retak atau rusak. Kemudian bersihkan kacamata menggunakan kain lembut atau tisu. Apabila permukaannya buram, itu bisa dicuci dengan menggunakan air dan tambahkan sabun apabila diperlukan. Untuk penyimpanannya, simpan di tempat yang aman dan hindari potensi terjatuh agar kacanya tidak retak atau patah gitu. Untuk hand protection, ini dipakai apabila kita melakukan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan cedera atau luka terhadap tangan. Bisa dari bahaya fisika, kimia, atau radiasi, seperti sharp object, kemudian harmful substance, chemical atau thermal burns, dan electrical works. Nah, untuk jenis pelindung tangan sendiri ada berbagai macam. Mungkin yang paling sering kita pakai itu yang tipe yang pertama, yakni yang terbuat dari katun. Biasanya itu digunakan untuk membersihkan atau menggunakan material yang ringan. Kemudian ada juga sarung tangan yang terbuat dari kulit. Biasanya digunakan untuk penanganan mesin-mesin, konstruksi, pengelasan, suhu dingin atau panas. Kemudian ada juga yang terbuat dari penyerap atau absorber, di mana digunakan untuk
operating rotary hammers, dan mesin bervibrasi. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan vibrasi gitu, menggunakan bahan yang terbuat dari absorber. Ada juga Kevlar or wire mesh, bekerja dengan digunakan ketika kita bekerja dengan lembaran logam, gelas, atau heavy cutting. Melindungi dari bahaya terpotong, abrasi, dan tergores. Kemudian ada juga yang terbuat dari rubber, nitril, PVC atau PVA, biasanya ini dipakai untuk pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia. Ada juga sarung tangan yang bersifat insulasi, biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan elektrikal atau pekerjaan dengan suhu tinggi atau suhu yang ekstrim gitu. Nah, di sini ada cara yang tepat ketika kita memakai dan melepaskan sarung tangan yang terbuat dari dari nitril atau yang disposable gitu, yang bisa yang hanya sekali pakai. Yang pertama kita ambil dari kotaknya gitu. Kemudian yang kedua kita cek dulu apakah si sarung tangannya itu ada bolong atau ada sobek gitu. Jadi kita pastikan bahwa sarung tangan itu nggak sobek gitu. Kemudian yang ketiga kita mulai masukkan jari-jari kita ke dalam sarung tangan sesuai dengan apa namanya jenis sarung tangan itu. Misalkan untuk tangan kiri itu dipakai untuk jari-jari kiri gitu. Kemudian insert 5 fingers until the cuff and pull the cuff over the wrist. Jadi benar-benar dimasuk jari kita dimasukin sampai si ujung sarung tangan itu, sampai ujung jari kita itu kena gitu ke ujung sarung tangannya. Artinya pas gitu, menempel di jari kita. Kemudian kita cek lagi apakah jari-jari kita benar-benar terproteksi dan tidak ada bolongan gitu di sarung tangannya. Kemudian repeat the step for other fingers. Nah, pada saat pelepasannya sendiri, yang pertama dilepasnya itu dari ujung pangkalnya gitu, bukan dari ujung jarinya, dari ujung pangkal si sarung tangan itu. Kemudian kita lepaskan perlahan, kemudian kita buang, hold the inside out glove. Jadi si bagian dalamnya itu yang kita yang kita pegang, bukan bagian luarnya, karena bagian luarnya sudah terkontaminasi. Itu juga dipegang menggunakan tangan yang lain. Baru terakhir itu harus dibuang di tempat sampah khusus. Apabila itu untuk keperluan medis harus dibuang di tempat pembuangan sampah medis. Baru terakhir harus mencuci tangan setelah menggunakan sarung tangan. Untuk perawatannya sendiri, yang pertama cek kondisi sarung tangan sebelum digunakan, pastikan dia tidak sobek atau rusak. Gunakan sarung tangan latex, vinil, dan nitril untuk sekali pakai saja. Kemudian untuk sarung tangan kain dan karet itu bisa dicuci menggunakan air bersih dan deterjen. Nah, sebaiknya dicucinya itu menggunakan tangan atau cuci manual gitu. Kemudian untuk sarung tangan kulit itu bersihkan menggunakan lap kain basah, pencucian tanpa menggunakan deterjen, dan keringkan di suhu ruangan. Simpan di tempat yang bersih, kering, dan tertutup, artinya tidak mudah terkontaminasi oleh debu atau kotoran. Kemudian untuk pelindung kaki, itu dipakai untuk melindungi kaki kita dari bahaya seperti falling object atau benda yang terjatuh, kemudian rolling object atau benda yang berputar, electrical works atau pekerjaan elektrik, pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia, dan pekerjaan yang bisa menimbulkan luka gitu. Nah, ini ada beberapa jenis dari pelindung kaki, ada steel yang terbuat dari steel atau baja gitu. Kemudian ada yang bersifat electrical resistance, biasanya ada simbol EH gitu pada sepatunya. Ada juga yang chemical resistance. Nah, untuk care dan maintenance-nya harus dilakukan pengecekan terhadap safety shoes sebelum digunakan. Kemudian kita juga simpan di tempat yang kering dan dari tempat-tempat yang bersifat konduktif, yang bisa terkontaminasi oleh material konduktif. Kemudian simpan di tempat yang kering gitu. Kemudian untuk body protection-nya, ini untuk pelindung badan ada berbagai macam jenisnya seperti rompi,
kemudian ada coverall, jaket, lab coats, kemudian Tyvek suits, ini seperti hazmat gitu yang sekarang lagi banyak dipakai oleh tenaga medis, dan chemical resistant slates. Kemudian ada juga pakaian pelindung khusus, biasanya dipakai oleh pemadam kebakaran. Dia terbuat dari bahan Nomex dan flame retardant. Untuk perawatannya sendiri, untuk pencucian coverall itu harus dicuci sebelum digunakan untuk pertama kali. Dan dicuci secara rutin dengan mengikuti petunjuk dari produsennya gitu. Hindari penggunaan produk tertentu untuk mencuci seperti memakai pemutih atau peroxide karena dapat menyebabkan warna dari coverall kita luntur gitu, dan si spotlight-nya juga bisa luntur juga gitu. Lakukan pengecekan secara berkala untuk melihat adanya sobekan, segera perbaiki sobekan atau lubang yang masih memungkinkan untuk dijahit atau ditambal. Kemudian simpan di tempat yang bersih, kering, dan tertutup. Nah, ini untuk respiratory protection. Ada beberapa macam jenisnya, seperti dust mask, ini untuk debu, dan dia bisa disposable. Kemudian half face respirator, dan ada full face respirator, dan ini bisa dipakai kembali gitu. Ini ada beberapa jenis cartridge yang dipakai pada respirator, dan di sini biasanya dipakai untuk teman-teman NDT ya. Untuk cartridge-nya terdiri dari dust cartridge untuk melindungi dari debu, kemudian chemical cartridge untuk melindungi dari bahan kimia uap, dan cartridge kimia yang punya kode warna khusus. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri wajib dibersihkan dan diinspeksi, kemudian bersihkan khusus pada air berdebu, dibersihkan menggunakan sabun dan air hangat, dan keringkan sebelum digunakan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penggunaan APD. Mungkin ada pertanyaan atau koreksi atau masukan dari Bapak dan Ibu, saya persilakan. Ini sudah ada absen ya? Bisa dilihat di chat untuk absen. Dan tadi ada pertanyaan Mas Susairi dari Bu Efri ya. Oh iya. Saya bacakan ya. Mengenai masa berlaku helm, apakah di BKI sendiri pendataan masa berlaku helm ada? Lalu jika sudah expire, bagaimana cara memusnahkannya? Terima kasih. Cara apa? Memusnahkannya. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari, dari Mbak Efri ya tadi. Nah, untuk helm yang sudah expired biasanya memang diserahkan kepada tim HSE, bisa kembalilah ke saya atau ke tim HSE yang lainnya. Biasanya di helm-helm yang sudah expired itu kami kumpulkan, kemudian kami ganti dengan helm yang baru gitu, helm yang baru. Kemudian untuk helm yang sudah expirednya sebenarnya ada metode pemusnahannya, Mbak. Namun untuk di BKI sendiri, untuk di ENI khususnya kita hanya sampai mengumpulkan. Biasanya kami untuk helm-helm itu kan terbuat dari limbah plastik dan bahan-bahan tertentu ya, bahan-bahan khusus. Biasanya kami menyerahkannya ke tempat penampungan limbah di pusat gitu, Mbak. Di tempat pembuangan limbah B3 di pusat gitu, agar di sana diolah lebih lebih lanjut lagi oleh pihak ketiga. Jadi untuk di ENI sendiri itu hanya sebatas mengumpulkan helm-helm yang sudah expired, kemudian kami ganti dengan helm yang baru. Nanti untuk pengelolaannya sendiri itu dilakukan oleh pihak ketiga. Mungkin seperti itu, Mbak Efri. Ada yang lain? Kira-kira? Mas Busro, mau nanya Mas Busro. Untuk ini dari Mbak Efri lagi ya. Artinya sekarang di SBO ini secara khusus sudah tidak memiliki helm yang expired. Jadi sebenarnya untuk pendataan dari helm yang expired atau tidak biasanya dari pihak inspektor atau pekerja itu
melaporkan ke pihak HSE gitu Mbak. Jadi memang untuk saat ini memang kita belum ada pendataan secara khusus, kita mendatangi gitu masing-masing inspektor, kita cek. Atau mungkin Mbak Lila ada tanggapan Mbak? Ya Mbak, silakan Mbak. Jadi intinya adalah misalkan nih di si helm itu, helm dari inspektor kondisinya adalah menjelang expired atau sudah expired, itu dari inspektor bisa melaporkan ke HSE gitu. Itu akan segera kita ganti gitu Mbak untuk helmnya. Atau mungkin Mbak Lila ada tanggapan lain Mbak? Ya, Assalamualaikum. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Saya coba menjawab ya terkait yang tadi. Nah, saya mau menambahkan terkait yang pertanyaan. Benar langsung kasih. Saya mau menjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Evi, menambahkan di jawaban Mas Husairi sebenarnya dan sedikit mengoreksi. Jadi untuk APD, jadi kemarin itu sebelum-sebelumnya biasanya emang dari HSI melakukan random check. Jadi kita langsung ke inspektor, kita cek seperti apa APD-nya, ada yang extra atau enggak gitu. Yang pertama. Yang kedua, biasanya dari inspektor menginfokan sendiri, karena kan ada yang inspektor di lapangan jarang ke kantor. Nah, waktu balik dia menginfokan, Mbak ini udah mau expired nih tanggal sekian gitu. Oke, kita rekap seperti itu. Yang ketiga, kemarin dari HSE sudah mengirimkan Google Form ya, kuesioner terkait APD yang dimiliki saat ini. Jadi seperti apa sih kondisi APD teman-teman saat ini, itu sebagai rekapan data kita. Jadi itu sebagai dasar ketika nanti memudahkan kita. Jadi ketika kita tiap bulan melakukan pengecekan via Google Form gitu kan, seperti apa kondisi APD per orangnya, itu dia akan tinggal dari APD kemarin tuh ternyata ini yang rusak. Nah, kita tahu APD yang dia punya itu apa, kita ada datanya dari Google Form questionnaire sebelumnya, dan nextnya kita tinggal kayak nge-share gitu loh. Jadi dari APD yang dimiliki itu apa yang rusak sih, seperti itu. Nah, terus follow up-nya ketika APD rusak diserahkan ke HSE, seperti apa tindak lanjutnya. Nah, karena HSE di ini tidak mempunyai dana khusus, jadi dari teman-teman proyek yang dia mempunyai APD bisa diikutkan di proyek yang dia ikutin. Misal kayak Mas Vivian gitu ya, dia ikut proyeknya Pepsi, terus sepatunya rusak, nah atau coverallnya udah rusak, nah itu bisa mengajukan ke PM-nya Mas Bramanti untuk pengajuan APD yang rusak gitu. Tentu HSI juga ngerti gitu, maksudnya benar-benar APD-nya rusak, jangan sampai nanti dia meminta tanpa misalnya APD rusak atau seperti apa. Nah, karena kenapa ke proyek? Karena proyek emang ada dana, dan kan yang mengetahui seperti apa dana di proyek mereka itu alokasinya itu seperti apa, seperti itu. Untuk APD SPR sendiri setelah diserahkan ke HSE akan kita buang seperti itu. Untuk formnya, jadi di prosedur kita sendiri untuk form pembuangan itu masih belum ada ya. Jadi form pemusnahan yang ada tuh form pemusnahan dokumen HSE. Jadi bukan form pemusnahan APD. Seperti itu Mbak Evri. Oke Mbak Lila, Mas Husairi, makasih ya informasinya. Yang pertanyaan dari Mas Arif Rahman tadi, kami kurang jelas. Tadi saya jelas terkait yang Mas Arif Rahman tadi itu terkait bagaimana kalau misalnya lagi dinas jadi nggak bisa ikut, dia cuma bisa ikut sebagian, terus habis itu nggak bisa ikut di kuisnya atau seperti apa. Teman-teman yang mungkin dinas atau ada meeting di saat yang bersamaan, tapi dia udah mengikuti sebagian gitu ya, itu bisa menunjukkan undangan meetingnya dengan klien atau
surat tugasnya, bisa juga dari note PM gitu. Kadang ada teman-teman yang misal ditugaskan ke area pelabuhan, Pelindo gitu kan. Nah, jadi akhirnya cuma bisa dapat sebagian. Nah, itu bisa di note dari PM-nya aja gitu. Itu bisa terima. Ya, ini kita tidak berusaha mempersulit gitu. Jadi yang penting emang udah mengikuti sebagian. Gitu. Terus untuk next, Mas Azhar ya. Saran untuk APD sebaiknya dipegang masing-masing atau personil. Dipegang masing-masing atau personil, terbanyak tidak bukan pakai sistem pinjam. Nah, untuk yang sistem pinjam ini karena memang kondisinya itu untuk apa HS. Jadi kita di HS itu kan kita ada APD kayak jaga-jaga lah gitu ya. Jadi kita punya stoknya. Itu jaga-jaga kalau misal ada inspektor yang dia mau dinas dia lupa nggak bawa. Nah mau nggak mau kan harus kita kan pinjamin, kecuali dia mau balik pulang, tapi kan kadang-kadang juga nggak seperti itu gitu kan, lupanya pinjam atau di proyeknya memang tidak ada alokasi untuk pembelian APD misal seperti itu, kita bisa pinjamin. Nah dari awal pun dulu itu kita dari tim HS sudah menginfokan, tolong untuk ketika APD itu kembali ke kantor, tolong untuk dibersihkan. Karena apa? Ketika kita memakai itu kan kita pengennya bersih kan. Nah, pada waktu kita kembalikan sebenarnya juga bersih juga. Cuma kadang teman-teman itu membalikan posisi masih kotor. Kadang teman HSE akhirnya bersihin. Nah, itu kita tuntut, bukan saya harapkan dulu teman-teman itu bisa ketika meminjam tolong balikin dibersihkan. Ketika sepatu dilap, helm lap seperti disinfektan. Dan ada beberapa inspektor yang emang ketika dia mengembalikan dia selalu kondisi bersih ada gitu. Dan kalaupun misal habis dari lapangan, kalau misalnya masih kotor kita bersihkan, kita semprot seperti itu. Udah. Mbak, mau nanya Mbak? Ya, kenapa Mas? Iya, sebenarnya teknis sekali sih yang pertanyaan yang saya mau tanya tentang pengadaan APD. Untuk teknis pengadaan APD itu sendiri, teknis pengadaannya itu diserahkan ke proyek masing-masing atau ke tim HSE, Mbak? Ya, jadi begini. Kemudian satu lagi, Mbak, belum. Kemudian kedua, standar untuk ini untuk APD yang APD dasar ya, Mbak ya, bukan APD. Maksudnya semua orang itu wajib punya APD dasar itu. Kemudian untuk prosedur pengadaan itu, kira-kira dari HSE sendiri ada seperti target waktunya kah, berapa bulan kah atau berapa hari kah untuk pengadaan APD sendiri? Karena jujur saya sampai sekarang belum lengkap APD-nya, masih ngandelin dari tim dari proyek masing-masing, apa mau ngadain APD untuk kita inspektor di lapangan atau enggak gitu, Mbak. Terima kasih Mas Aris. Jadi terkait dengan APD itu ya, jadi seperti ini, jadi terkait APD itu memang terakhir SBNI mengadakan komunal itu tahun 2019. Jadi waktu itu pengadaan coverall sama sepatu. Waktu rencana ada wearpack, cuma karena memang kondisi lagi pandemi dan banyak dana yang terserap ke sana juga, akhirnya wearpacknya tertunda gitu. Tapi kita sudah melakukan waktu itu sempat komunal di coverall sama sepatu. Nah, terkait dari pertanyaan dari yang Mas Aris tadi, memang untuk saat ini karena sekali lagi saya diinfokan bahwa HSE tidak mempunyai alokasi dana khusus, jadi lebih diikutkan ke proyek. Jadi misal inspektor tidak mempunyai APD, bisa dia ikut di proyek apa sih? Nanti bisa diikutkan di sana seperti itu. Yang itu yang bisa saya infokan. Terus terkait yang Mas Aris yang masih APD-nya belum lengkap ya, iya itu memang kan kayak case-nya Mas Aris yang kemarin tuh masuk di Project Exxon. Nah itu saya harapkan juga dari PM-nya juga aktif gitu, maksudnya kan itu masuk di project kemarin udah kita infokan juga seperti apa sih karena itu masuk di projectnya sama yang Mas Aris ikutin, jadi diharapkan juga PM-nya itu bisa
bukan bertanggung jawab ya, maksudnya juga bisa memfollow up lah dari timnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi saya harapkan juga sini mungkin teman-teman PM project manager kan dia harus mengetahui ya, bukan mengetahui, maksudnya dia harus menghandle apa sih permasalahan di projectnya itu, bukan hanya masalah teknis invoice itu, tapi juga dia harus mengerti juga masalah HSE-nya gitu loh. Jadi sih kita supporting di HSE, kita supporting, kita bantu apa yang kita bisa, karena itulah apa peran atau PM itu dia mempunyai tanggung jawab yang besar. Nah di situ teman-teman saya harapkan PM juga bisa memperhatikan teman-teman di timnya itu terkait APD apapun itu. Jika memang dari timnya, tim proyeknya itu udah misal dia nalangin segera dibantu dilibatkan UDP atau dia follow up ke ke keuangan seperti itu. Atau kalaupun misal dari PM memang sangat sibuk sekali tidak sempat, bisa diomongin ke kita gitu loh. Maksudnya kalau dari PM nya sendiri juga cuek ataupun nggak peduli, kita juga bingung gitu seperti apa, karena seharusnya memang itu bagian di tanggung jawab proyek. Jadi ada mutual hubungan antara komunikasi antara PM sama HSE. Cuma sekarang lebih banyak kan jalan sendiri gitu. Seperti itu Mas. Maaf kalau mungkin jawabannya kurang pas. Terus terkait prosedur pengadaan itu tadi saya bilang lewat proyek. Ya, semoga bisa membantu ya Mas. Nanti kita coba tanya lagi ke PM proyeknya sampean, atau mungkin kalau memang dioper ke proyek lain, coba kita bantu info ngobrol sama PM proyek yang baru. Terima kasih. Semoga segera ada solusi dari permasalahannya Mas Aris. Terima kasih Mbak. Ini ada mau penjelasan bentar terkait prosedur P3K ya, bukan prosedur P3K sih, maksudnya seperti apa sih? Jadi kemarin tuh ada temuan terkait isian P3K. Jadi ada P3-nya nggak ada, tapi isiannya ada yang nggak tertulis. Nah ini Mas Rois akan menjelaskan. Silakan Mas Rois. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu, berikut ini saya tampilkan mengenai sosialisasi pemakaian kotak P3K dan isian yang ada di kotak P3K. Masih belum terlihat ya? Sudah terlihat Pak? Sudah? Ya. Ya, berikut ini merupakan tata cara pemakaian kotak P3K. Karena kan kemarin ada audit eksternal, ada beberapa peningkatan untuk bisa diterapkan di SBWNI, terutama untuk penggunaan kotak P3K. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan kotak P3K untuk mengambil peralatan atau mengambil barang-barang yang ada di kotak tersebut, Bapak Ibu bisa menuliskan formulir yang ada di sebelah yang terpasang di kotak P3K. Bapak Ibu bisa melihat, pertama kita bisa buka kotak P3K terlebih dahulu ya, terus mengambil perlengkapan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu mengambil kertas pada kotak di samping kotak P3K. Nah di situ terdapat form isian, diantaranya yaitu item yang digunakan, apa mungkin plaster seperti itu ya, terus tanggal digunakan tanggal 24 Februari 2021, nama pengguna Rois, contohnya seperti itu, terus keterangan penggunaan untuk memplester luka seperti itu Bapak Ibu. Jadi dituliskan, terus habis itu dikembalikan lagi ke samping kotak P3K seperti itu. Mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi isian form tersebut apabila mengambil kotak P3K tersebut sebagai record untuk HSE, untuk evidence, untuk apabila dilaksanakan audit dan sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk daftar isian kotak P3K sendiri yaitu
kebanyakan terisi kotak A, kotak tipe A, yaitu untuk 25 pekerja lebih seperti itu menurut Permenaker nomor 15 tahun 2008. Berisikan kasa steril terbungkus, perban 5 cm, perban 10 cm, plester 1,25 cm, plester cepat, kapas 25 gram, kain segitiga atau mitela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, pasangan, masker, pinset, lampu senter, gelas untuk cuci mata, kantong plastik bersih, Aquades 100 ml, povidone iodin 60 ml, alkohol 70%, buku panduan P3K di tempat kerja, buku catatan, dan daftar isi kotak. Apabila Bapak Ibu membutuhkan selain di kotak P3K, mungkin sakit kepala dan sebagainya, itu tidak ada di kotak P3K ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu bisa dikonsultasikan ke klinik DKI seperti itu. Demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih.